Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuni Munaris. Kali ini kita akan belajar termokimia materi kelas 11. Sebelum masuk ke materi termokimia, pernahkah kalian mendengar suatu hewan yang dapat mengeluarkan zat kimia dari tubuhnya untuk melindungi diri? Tentunya sudah. Kalau belum, ada suatu hewan namanya bombarder beetle. Dia akan mengeluarkan cairannya untuk perlindungan di dalam dirinya. Mengandung senyawa hidrokuinon. Kelenjarnya akan menghasilkan hidroksida peroksida H2O2. Terancam, serangga ini secara otomatis akan menyemprotkan kedua cairan tersebut sehingga terjadi reaksi yang menghasilkan panas. Panas yang dihasilkan dari reaksi tersebut digunakan untuk melindungi diri dari predator. Bagaimana reaksi yang terjadi? Apakah semua reaksi itu melibatkan panas? Bagaimana cara mengetahui panas yang dihasilkan dalam reaksi tersebut? Dengan mempelajari materi termokimia ini, kita dapat mengetahui jumlah panas yang menyertai suatu reaksi sehingga memudahkan Anda memahami jenis reaksi yang ada di sekitar kita. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah menjelaskan pengertian entalpi suatu zat dan perubahannya. Indikatornya dapat membedakan reaksi yang melepaskan kalor, eksoterm, dan reaksi yang membutuhkan kalor, endoterm. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari perubahan energi atau kalor yang menyertai suatu reaksi. Entalpi disimbolkan dalam huruf H, jumlah energi total dalam suatu zat pada tekanan tetap. H tetap jika tidak ada energi keluar atau energi yang masuk antara sistem dengan lingkungan. Kemudian yang ditentukan adalah perubahan entalpinya. Kalau perubahan berarti memakai delta H. Kemudian ada perbedaan sistem dengan lingkungan. Yang merah di dalam dikatakan sebagai sistem. Di luarnya berarti lingkungan. Ketika ada energi dari sistem yang keluar ke lingkungan, berarti ada energi yang keluar. Entalpinya berkurang, disimbolkan dengan minus. Energi masuk berarti ada energi yang masuk di dalam sistem. Energi dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Oke. Delta H-nya bertambah. Reaksi eksoterm. Reaksi yang melepaskan kalor atau menghasilkan energi. Oke, digambarkan seperti ini. Ada suatu tabung yang berisi kalsium oksida. Ketika ditambahkan air, suhunya akan naik. Sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi eksoterm. Kemudian ada reaksi endoterm, kebalikan dari eksoterm. Reaksi yang menyerap kalor atau memerlukan energi. Contohnya ada garam, amonium klorida. Ketika ditambahkan air, itu suhunya akan turun. Berarti mengalami reaksi endoterm. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik seperti ini, di grafik ini sudah terlihat jelas reaksi eksoterm itu turun sehingga delta H-nya itu kurang dari 0. Kalau ini reaktan di bawah, produknya di atas, berarti delta H-nya naik lebih dari 0. Contoh reaksi eksoterm. Pada pembakaran 1 mol gas metana dihasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol air disertai pelepasan kalor.
sebesar 890,4 kJ. Kalori yang dilepaskan menunjukkan reaksi eksoterm, sehingga delta H-nya negatif 890,4 kJ per mol. Persamaan termokimianya ditulis sebagai CH4 bereaksi dengan 2 oksigen menghasilkan karbon dioksida dan 2 air. Delta H-nya negatif 890,4 kJ. Contoh reaksi endoterm. Pada reaksi antara 1 mol larutan natrium karbonat atau soda kue dengan 1 mol larutan HCl dihasilkan 1 mol larutan natrium klorida. 1 mol air dan 1 mol gas karbon dioksida disertai penyerapan kalor sebesar 11,8 kJ. Kalor diserap menunjukkan reaksi endoterm, sehingga delta H-nya positif 11,8 kJ. Persamaan termokiminya ditulis sebagai NH4CO3 plus HCl menjadi NaCl plus H2O plus CO2. Delta H-nya positif 11,8 kJ per mol. Terima kasih.